Hai semuanya, coba kalian bayangin, kalian lagi asik nih scroll TikTok tengah malam, lalu muncul tren-tren terkini terkait bisa aja ingredients bahan aktif yang lagi tren atau tren makeup terbaru. Gak lama setelah itu muncul sebuah iklan produk facial serum yang merupakan produk yang baru-baru aja ngetren. Nah ternyata reviewnya cukup menarik. Dia berkata bahwa this serum changed my skin in 3 days. Dan ya, ketika kalian lihat reviewnya positif dan terlihat juga before afternya cukup baik. Nah, tanpa sadar jari kalian memencet tombol add to cart. Ya, secara nggak sadar kalian udah check out barang tersebut tanpa berpikir panjang terlebih dahulu apakah kulit kalian butuh serum tersebut. Beberapa hari kemudian, produk yang kalian pesan itu akhirnya datang juga. Dan kalian cukup penasaran untuk mencoba produk tersebut. Akhirnya kalian cobalah produk tersebut. Dan beberapa hari kemudian, muncul beruntusan di muka kalian. Tentu saja kalian akan merasa kecewa, merasa sedih, dan mungkin malah bingung ya. Apa sih yang salah sama kulit kita? Nah, di sini kalian mulai menyalahkan diri kalian sendiri dan kalian juga bertanya-tanya, kenapa ya dunia kecantikan ini rasanya ramai banget dengan produk-produk baru, lalu pergeseran produknya sangat cepat, dan mengapa dunia kecantikan saat ini terasa cukup melelahkan. Nah, perkenalkan, saya Nadia Putri Rantiani akan mengajak kalian untuk menyelami dunia yang bisa dibilang cukup menarik, cukup indah, penuh dengan glitter, penuh dengan glowing skin, dan juga packaging yang lucu. Oleh karena itu, saya akan mengajak kalian membahas mengenai fast beauty. Oke, mungkin kalian masih cukup asing ya dengan fast beauty. Fast beauty merupakan pendekatan dalam dunia kecantikan yang meniru dari fast fashion. Antara fast beauty dan fast fashion itu sebenarnya sama. Jadi mereka itu memproduksi barang dan juga meluncurkan barang secara cepat menyesuaikan dengan tren yang ada di pasar maupun di masyarakat saat itu. Nah, jadi prinsip dari fast beauty adalah dia menangkap tren dengan cepat, lalu memproduksi barang tersebut dengan cepat juga, lalu memviralkan produk tersebut. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa fast beauty itu biasanya melakukan promosi secara agresif agar barang tersebut viral. Dan yang terakhir adalah konsumsi massal oleh konsumennya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari fast beauty yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini ada yang pertama launching kilat. Jadi, produk yang diproduksi sebaiknya itu diproduksi dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Namun karena ada perkembangan teknologi dan juga permintaan, produk yang diproduksi tersebut dipangkas waktunya menjadi beberapa minggu saja. Sehingga dalam kurun waktu beberapa minggu, produk baru bisa muncul dari brand fast beauty tersebut. Yang kedua adalah produksi yang massal. Nah, ini seperti biasa, produksi massal itu dilakukan brand fast beauty untuk menekan biayanya. Lalu ada ini replikasi tren. Jadi ini menjadi ciri khas yang cukup menonjol dari brand fast beauty, yaitu replikasi tren, di mana fast beauty itu akan memproduksi produk-produk yang sedang tren. Nah, tapi biasanya brand-brand fast beauty itu akan memberi sedikit sentuhan berbeda supaya brand tersebut masih terlihat unik. Lanjut adalah harga yang terjangkau. Jadi brand-brand fast beauty itu akan memberikan harga barang yang cukup rendah jika dibandingkan harga pasarannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menjangkau banyak kalangan. Next adalah kemasan lucu dan juga estetik. Tentu saja ini akan menjadi kesukaan dari perempuan-perempuan karena kita perempuan-perempuan cenderung menyukai produk dengan kemasan yang lucu
lucu dan juga estetik. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh nih beberapa brand-brand yang menerapkan fast beauty. Oke, kita lihat dari baris pertama, itu ada Vocaloid dan juga O2O. Nah, kedua brand tersebut memiliki harga yang cukup affordable jika dibandingkan dengan brand-brand kecantikan lainnya. Selain itu, brand ini menawarkan produk yang colorful dan juga sangat mengikuti tren. Yang kedua adalah YOU, Skintific, dan juga Something. Ketiga brand ini memiliki harga di atas dari kedua brand sebelumnya. Namun, ketiga brand ini dia dapat memproduksi produk baru setiap 2-3 minggu saja. Dan yang terakhir ada produk dari brand-brand luar. Yang pertama ada Colourpop, ada Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, dan yang terakhir adalah Shiglam yang merupakan bagian atau divisi kecantikan dari brand Shein. Nah, ketiga brand ini dia menerapkan moto yaitu tren sama dengan produk besok jadi. Maksudnya apa? Dia akan mengusahakan untuk mengikuti tren tersebut dan menciptakan produk secepat mungkin yang dimisalkan sebagai besok. Jadi istilahnya besok produknya udah jadi sesuai dengan trennya. Oke, mungkin itu adalah beberapa contoh dari brand yang menerapkan fast beauty. Nah, data menyebutkan bahwa generasi Z atau Gen Z cenderung melakukan perpindahan brand lebih sering jika dibandingkan dengan generasi lain. Nah, artinya apa? Artinya loyalitas kita terhadap suatu brand itu semakin berkurang, sedangkan pola konsumsi kita itu semakin naik. Nah, ibaratkan kita sedang mengejar suatu bayangan cantik atau yang kita sebut sekarang standar kecantikan, tapi bayangan cantik tersebut wujudnya berubah-ubah. Seperti standar kecantikan kita sekarang cenderung berubah-ubah juga mengikuti tren. Nah, karena dikejar oleh waktu dan tren, produk fast beauty kerap kali melewatkan beberapa tahapan penting dalam pengembangan produk yang aman dan bertanggung jawab. Berikut adalah masalah yang ditimbulkan oleh kendala tersebut. Jadi, yang pertama, uji jangka panjang yang minim. Suatu produk idealnya diuji dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun. Namun, pada produk fast beauty, pengujian tersebut dipangkas waktunya menjadi hanya beberapa minggu saja, sehingga kita sebagai customer tidak mendapatkan gambaran dampak panjang dari penggunaan produk fast beauty tersebut. Yang kedua adalah kandungan tinggi tanpa panduan. Contoh saja, sebuah brand fast beauty menggunakan kandungan bahan aktif yang tinggi seperti AHA, BHA, niacinamide, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua kulit cocok dengan kandungan bahan aktif tersebut, apalagi dengan kandungan yang tinggi. Nah, hal ini bisa menyebabkan kulit iritasi atau bisa menyebabkan jerawat dan juga skin barrier yang rusak. Lalu yang terakhir adalah edukasi minim namun marketing yang maksimal. Nah, jadi influencer bergerak sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Nah, influencer digunakan untuk mengkampanyekan produk-produk dari fast beauty ini tersebut. Namun, kerap kali para influencer di briefing dengan teks yang cukup sederhana namun menarik. Nah, teks ini kerap kali kurang mempertimbangkan informasi-informasi penting seperti resiko dari produknya, lalu apa saja yang boleh dilakukan setelah menggunakan produk maupun sebelum menggunakan produk, dan yang terakhir siapa saja yang boleh menggunakan produk tersebut. Selain permasalahan ini, fast beauty juga secara tidak langsung mengubah bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Bayangkan kita setiap hari nonton TikTok, kita scroll,
lalu muncul iklan serum seperti yang di awal tadi, bahwa kita ternyata bisa glowing dalam 3 hari, tapi kenyataannya enggak. Nah, kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah aku salah produk? Atau apakah kulitku buruk? Nah, fast beauty membuat kita berpikir bahwa kecantikan itu bisa kita kejar dalam beberapa hari saja. Padahal kenyataannya tidak. Tentu saja, kecantikan itu butuh proses, konsistensi, dan juga waktu. Dan yang paling penting adalah penerimaan terhadap diri sendiri. Kecantikan adalah proses, bukan sprint. Di balik rak skincare yang estetik, terdapat tumpukan sampah yang gak kelihatan. Fast beauty sama dengan fast waste. Bayangkan aja kalian beli produk karena lucu, karena FOMO, karena lagi viral. Lalu apa? Habis kalian pakai sheet mask, dibuang. Ada botol kecil skincare, ternyata nggak bisa didaur ulang. Terus ada produk kecantikan yang nggak cocok, itu cenderung nggak dipakai dan didiamin di laci. Nah, data menunjukkan industri kecantikan menyumbang lebih dari 120 miliar sampah per tahunnya. Nah, lalu mayoritas dari sampah itu apa? Tentu saja tidak bisa didaur ulang. Sehingga cantik kita bisa disebut beban bumi nggak sih? Nah, tentu saja fast bagi kita, berabad-abad bagi bumi. Disinilah saya akan menjelaskan konsep baru, yaitu slow beauty. Nah, slow beauty bukan bermaksud kita tidak peduli dengan kecantikan, tapi bagaimana kita perlahan-lahan untuk sadar dengan apa yang kita butuhkan dulu, baru kita beli. Nah, slow beauty mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah mementingkan edukasi daripada hype. Jadi kita perlu research dulu nih sebelum membeli. Kita lihat dulu kandungan-kandungan yang daripada kita fokus memperhatikan packagingnya. Lalu ada beli sesuai kebutuhan. Tentu saja kita harus memahami dulu sebenarnya yang dibutuhkan oleh kulit kita itu apa. Dan yang terakhir adalah dukungan brand sadar lingkungan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh brand yang mendukung slow beauty dan juga lingkungan. Nah, sekali lagi slow beauty adalah cantik yang sadar dan juga ramah. Tentu saja, sebelum saya menyampaikan ini, saya juga pernah terjebak tren. Saya pernah punya 5 serum sekaligus, lalu punya 3 lembar, dan punya 6 toner. Tapi, ternyata saya gak butuh semua itu. Lalu saya sadar, sebenarnya yang dibutuhkan oleh diri saya bukanlah produk-produk itu, tapi kulit saya ternyata cuma butuh saya untuk berhenti membandingkan dengan orang lain dan mulai mendengarkan diri saya sendiri. Teman-teman, di dunia yang semakin cepat ini, kita perlu menjadi berani untuk melambat untuk mengenali diri kita sendiri, melambat untuk mencintai diri kita sendiri versi aslinya, bukan versi yang kita edit seperti di layar-layar media sosial. Dan juga melambat untuk peduli, tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tetapi peduli dengan bumi kita. Jadi, jika suatu hari kalian tergiur untuk membeli produk viral, coba kalian tarik nafas dan berpikir, apakah produk itu kalian butuhkan atau hanya sekedar memvalidasi ego kalian saja? Karena sebenarnya mungkin yang paling butuh skincare bukan wajah kita, tapi pikiran kita. Sekian dari saya, terima kasih.